Aku nggak ada HP. Nah, itu yang teksnya. Kan sambil bimbing nanti. Jadi boleh bimbing. Masuk. Kita tahu teks dan ini. Ini bantu ya mas dan ini. Yo Mas Yopi. Doa. Ya kita doa. Diberkatilah Engkau ya Bapa kami, terpujilah Engkau yang bertahta di dalam kerajaan Samayi, yang kudus kekal selama-lamanya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan yang memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Masiah, yang menebus dosa kami dengan mati di kayu salib, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga Kau bangkitkan lagi dari orang-orang mati, dan naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami sangat bersyukur sekali Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah ini Bapa. Sembah dan puji kami turun padamu ya Bapa, pimpin kami dalam ibadah kami, berikan hikmat dan pengetahuan. Kami percaya Bapa tidak ada yang sia-sia firman disampaikan. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus bertata pada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Masiah kami berdoa. Amin. Halo. Halo. Apa kabarnya? I'm blessed. I'm blessed. Ya diberkati, semua diberkati. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita mulai pada hari ini. Biar tinggikan namanya karena Dia Tuhan yang baik. Amin. Amin. Yesus bersungguh baik. Namamu baik, namamu indah. Kami mencintai, kami mengasihi Tuhan. Dan kami meninggikan, mengagungkan namamu selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Tuhan yang teramat baik. Terima kasih Tuhan. Layak Tuhan menerima puji-pujian. Yes. Layak menerima peninggian. Thank you. Pengakuan dan selamat. Yes. Yesus kau sungguh baik. Yesus
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Hati dapat memuji, bersukacita, memuji kebesaran-Mu, memuji kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah Raja segala raja. Kita bersukacita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Seruan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan,
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Raja Maha Besar, kata Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, yang bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jabat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jabat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, jabat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik pada Tuhan. Apa yang kita dengar itu yang manis, yang tegas didengar, yang kita pikirkan dan kita renungkan. Manis. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa, kami hati kami sungguh meluap dengan ucapan syukur karena itu semua adalah kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan kami. Kau yang sudah melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami mempunyai segala sesuatu yang ada daripadamu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami tidak menikmati hidangan yang Kau sediakan dalam hati kami, karena hati kami pada menabur benih yang terbaik bagi kehidupan kami. Firman-Mu itu yang memerdekakan kami, Firman-Mu itu yang membebaskan kami, memberikan kami banyak hal-hal yang baik, bermanfaat dalam kehidupan kami untuk kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Kau fokus dan berikan kami pewahyuan, berikan kami hikmat pengetahuan, sehingga kami boleh menerima semua yang ada kepada Engkau dan kami boleh mengerti, merenungkannya dan menjadikan pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat berkata amin. Shalom. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mengalami hal baik dalam seminggu ini. Amin. Amin. Siapa yang juga dikasih oleh Tuhan. Iya. Ya. Bilang sama kanan kirimu, aku juga mengasihi. Aku menyayangimu. Aku menyayangimu. Kejajake ya. Ya. Nah, sebelum mulai aku mau tanya ya. Siapa di sini yang pernah naik motor atau mobil? Tapi bukan kamu yang nyetir.
Oh, iya. Mesti, iya mesti. Naik mobil loh. Beda nggak rasanya nyetir sendiri apa disetir orang lain? Beda ya. Nah, ketika disetir orang lain itu apa respon kita? Ya udah menikmati. Menikmati tidur atau keren? Ikan keren ya, ya tegang ya. Khawatir. Tidur. Kalau orang ya, orang kayak kalau saya yang nyetir itu pada mesti sendirian, yang lain pada tidur. Nah, kadang-kadang kita disetirin orang lain, kadang-kadang kita malah tegang sendiri, berpegangan kuat, ya toh, ya ke depan, belakang, ya toh. Oh, sama-sama. Ada juga seperti itu, benar nggak? Iya. Ya toh? Nah, yang ya itu paling keras itu biasanya seperti itu. Pelan. Atau dia ikut rem. Nah, sekarang bayangkan kalau hidup kita ini seperti kendaraan. Ya. Kalau kita punya kendaraan, ya, kita percaya, ya, siapa yang nyetir kehidupan kita ini, fokus kita kemana, ya kan? Kalau kita disetir sama hidup kita disetir oleh sesuatu yang atau seseorang yang karakternya apa, misalkan suka ngebrol atau apa, kira-kira tenang nggak hidupnya? Enggak, ya kan? Rasanya pengen ambil alih ya. Nah, apakah emosi yang lagi nyetir, ya kan, atau itu kehidupan kita ini kadang-kadang dipengaruhi gitu. Fokus kita ini kadang dipengaruhi dan itu secara nggak sadar kita kayak disetir, kita kayak dikemudikan, kita kayak hidup kita tuh kayak dikendalikan, ya. Oleh apa misalkan, ya, emosi. Ya. Kadang-kadang emosi itu mengendalikan kita, benar nggak? Ya kan? Kadang-kadang atau sering? Ngaku juga. Nah, kadang-kadang pikiran kita ini, hidup kita ini dikendalikan sama masa lalu kita. Pernah? Ya kan? Mau masa lalu kita itu mempengaruhi mau kemana kita, atau perasaan kita ketika melangkah, kadang-kadang kita ingat masa lalu. Ya. Atau overthinking, ya, menduga-duga, membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi kita kayak khawatir gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga lihat di sosial media, segala macam berita-berita, oh beritanya kok ngeri ya, ya kan? Dulu pernah ada temen ya, udah lumayan sepuh sih, ya. Dia nggak berani kemana-mana, karena gara-gara apa? Kalau di Jakarta kan ada apa ya, berita apa namanya, orang apa pos kota apa ya ini, ya kan? Ini kan isinya kayak apa? Perampokan, segala macam toh. Sampai akhirnya orang itu nggak berani keluar rumah gitu loh. Ada seperti itu. Ya. Nah, tekanan sosial media, oh kalau ini jangan-jangan nanti kayak misalkan nih, kemarin pelayanan di Jogja waktu itu ya, dia sampai anaknya tidak berani kemana-mana karena apa? Karena di berita sosial media itu ada yang dari Facebook segala macam itu, ada yang diperkosa, dia dibawa lari keluar, anaknya keluar rumah tahu-tahu hilang. Pernah dengar kan? Ya, nah itu. Nah, kita waktu itu pernah melayani orang anak yang kembali lagi, bisa pulang lagi tapi trauma karena memang diculik. Nah, pikiran kita sering dikemudikan, disetir sama hal seperti itu. Nah, karena seringkali ya, bagaimana kalau misalkan kita kadang-kadang lupa ketika kita ngadili masalah, yang nyetir itu kadang-kadang kita sendiri, masa lalu kita, trauma kita, khawatir kita, tapi bukan Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang terjadi seperti itu seringkali, ya kan? Seringkali kita sama-sama semobil ya, semobil dengan Kristus, ya kan? Tapi bukan dia yang pegang setir. Yesus, kamu nanti dulu ya, biar aku yang setir. Nah, kebanyakan seperti itu, ya kan? Nah, sekarang hari ini apa yang dominan dalam hidup? Ya, itu yang harus kita rubah. Ya. Perubahan hidup, kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya. Nah, kan, kita dulu ada ketemu. Biasanya ketemu, karena masih ada. Roma 12 ayat 2. Amin. Tak bacain. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaruan budimu. Jadi kalau kita sudah diperbarui akal budi kita pasti berubah dengan dunia ini, berbeda, ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Kalau kita tidak dirubah akal budi kita, mindset kita tidak dirubah, ya, kita nggak bisa melihat kehendak Allah yang benar, ya, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita nggak bisa lihat. Nah, perubahan hidup itu bukan dimulai dari luar. Oh, kalau dia berubah, aku berubah. Oh, kalau statusku berubah, aku berubah. Oh, kalau aku sudah kaya, aku berubah jadi orang baik. Aku nanti dermawan. Ya, kadang seperti itu. Bukan dari yang keluar, bukan dari keadaan kita, bukan dari orang lain yang berubah dulu. Kalau dia nggak berubah, aku nggak berubah. Oh, aku seperti ini karena dia seperti itulah, seperti itu. Sering-sering kita di drive dengan hal-hal seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, padahal perubahan itu dimulai dari tadi seperti kata Roma, dimulai dari pola pikir yang diperbarui. Ya. Apa yang dominan dalam pikiran kita? Ketakutan untuk gagal, ya, rasa nggak cukup, ini masih kurang, ini nggak cukup, ya. Atau perasaan ditolak, ya. Kadang-kadang merasa kondisi aku kayak gini, aku diterima nggak ya? Nah, itu dulu saya mengalami seperti itu, ya. Bahkan kadang-kadang kalau namanya baru ya kayak kemarin itu aku pertama kali khotbah di depan hamba Tuhan sejatan, ya deg-deg ya kan, bisa diterima enggak ini ya kan, terus sampai keringet dingin walaupun kayaknya pede tapi sini pas keringet dingin seperti itu. Jadi ya gimana, mereka kan senior ya walaupun mereka banyak belajar juga ketika kita sharing, mereka juga banyak belajar dari kita. Tetapi karena mereka ya apalah ayat ini, kita ngomong ayat apa mereka langsung oh itu alamannya di sini. Aku enggak apa ya. Soalnya yang penting ada ayat itu tinggal dicari. Ya. Nah, perasaan ditolak, ya kan? Oh jangan-jangan aku nanti ditolak. Ya kan? Nah, atau kesadaran bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Mana yang menguasai pikiran kita? Mau yang ditolak, mau yang gagal, mau yang enggak cukup, atau kita sadar punya Kristus sudah ada di dalam kita. Ya. Di dalam Kolose dikatakan seperti ini, Kristus di dalam kamu pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan, bukan pengharapan akan kegagalan, bukan kekhawatiran dan lain sebagainya, tapi pengharapan akan kemuliaan kalau Kristus ada di dalam kita. Jadi kalau kita sadar ada Kristus dalam hidup kita, ya, kita melangkah di dalam pengharapan yang kita tahu pasti kita akan menuju pada kemuliaan. Amin. Amin. Kepada kesehatan, kecukupan, kemelimpahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi mindset kita harus mulai dirubah di sini. Ya. Aku ini dulu orang gagal, aku nggak sekolah aku nggak selesai, atau apapun itu diubah menjadi aku hari ini bersama dengan Kristus. Ya. Nah, di dalam Injil kasih karunia itu mengajarkan apa? Bukan kita yang berusaha keras supaya Tuhan dekat, ya seperti itu. Tapi Tuhan sudah dekat, amin. Amin. Ya, nggak cuma dekat, Dia tinggal di dalam kita, amin. Ya, Dia sudah tinggal di dalam kita. Jadi kita nggak bisa ngusir Dia lagi, tapi kok nyuekin Dia sangat bisa, benar nggak? Ya kan, melupakan Dia bisa, tapi Dia sudah ada bersama dengan kita. Nggak cuma di pinggir, nggak cuma di samping belakang kita, tapi Dia menjadi satu roh dengan kita. Jadi satu roh aja belum tentu diperhatikan, belum tentu diingat. Nah, kalau yang dominan itu masalah-masalah tadi, hidup itu kita akan terasa berat, benar nggak? Siapa yang hidupnya berat? Yang bobotnya berat dulu lah. Kalau yang dominan itu Kristus, ya, hidup terasa penuh harapan. Amin. Amin. Ya, amin. Nah, ini yang mantap. Nah, seringkali kita berkata seperti ini. Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Tuhan, kenapa kok aku ngalami ini? Terus kamu ini gimana kok Tuhan? Kok aku ngalami ini kok kamu biarkan aja? Ya.
Bahkan ada beberapa orang berkata, kok kamu mengizinkan aku mengalami sakit penyakit gitu. Ya. Padahal tidak mungkin Tuhan itu mengizinkan kita. Dan firman Tuhan katakan, dia tidak pernah dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Ya. Jadi seringkali kita merasa bahwa Tuhan membiarkan kita mengalami hal yang sangat tidak nyaman dalam hidup kita. Benar? Siapa yang sering mengalami? Ya. Tapi sebenarnya enggak. Ya. Salib adalah bukti bahwa Tuhan sudah bertindak. Amin. Amin. Nah, itu. Masalahnya kita nggak lihat, yang menyaksikan waktu Yesus disalib gitu loh. Ya. Kita hidup dari apa? Dari iman. Iman percaya bahwa apa yang kita percaya adalah Yesus Tuhan yang disalib itu. Dan dia sudah selesai, ya katakan. Semuanya. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Ya, kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Baca, Mas Budi. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Yesus belum selesai bekerja atau telah selesai bekerja? Telah selesai bekerja. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, semua sempurna, selesai sudah. Ya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kelupaan. Oh, Mbak Rere, aku kurang ngampuni dosa ini nih, atau kutuk yang ini enggak. Ya, dia ada kelupaan, satu pun nggak kelupaan. Amin. Dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Ya, bahkan sebelum lahir itu Tuhan sudah sediakan pengampunan. Ya. Jadi hari ini Tuhan tidak sedang menjadi musuh kita, tidak sedang menjadi lawan kita. Tuhan tidak sedang mau menghukum kita, enggak. Tapi Tuhan ada di pihak kita. Amin. Amin. Ya, dia ada di pihak kita. Nah, kalau setiap masalah membuat kita ragu pada Tuhan, ya, mungkin tadi yang nyetir bukan dia, yang nyetir bukan iman kita, tapi ketakutan, kekhawatiran, ya, kata dunia dan lain sebagainya. Semua yang ada kita bisa lihat itu real, apa yang kita rasakan nyata, benar nggak? Ya. Tapi yang lebih nyata lagi adalah apa? Identitas diri kita. Kristus yang ada dalam diri kita, dia selesaikan semuanya. Ya. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini, tanda-tanda zaman engkau tahu, ya. Tetapi tanda anak manusia engkau tidak tahu. Anak manusia itu siapa? Yesus. Kristus. Yesus. Ya, artinya seperti ini. Kita sering merasakan apa yang kita lihat itu lebih dominan dari apa yang nggak kita lihat gitu. Dan sebenarnya apa yang kita lihat itu sudah dikerjakan Tuhan. Kita nggak merasakan Tuhan, ya. Kita nggak merasakan dia sudah melakukan, dia sudah kerjakan. Seperti misalkan, ya kan, kita lagi mengalami masalah apapun, keuangan, sakit penyakit, keluarga, ya, pekerjaan, bisnis. Ya. Sebenarnya itu semua sudah Tuhan selesaikan. Nah, tapi kalau fokus kita dengan apa yang kelihatan, oh, kenyataannya aku masih gagal, kenyataannya aku masih berhasil, kenyataannya aku belum bisa melakukan ini, kenyataannya aku belum sembuh. Ya. Nah, itu real, nyata. Tetapi yang menjadi kenyataan dengan iman kita, ya kita nggak bisa lihat, karena Tuhan sudah selesaikan semuanya. Amin. Amin. Ya, itu pengharapan kita kepada kemuliaan. Nah, 2 Korintus 5 ayat 7. Bagaimana caranya kita nih hidup mengalami apa yang tidak kelihatan itu? 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk, baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin. Sebab hidup kami ini siapa? Kita. Kita ini semua. Ya, hidup karena percaya. Gitu. Kalau nggak percaya bisa hidup nggak? Iya.
Nggak percaya bisa hidup ya? Bisa. Tapi kita hidupnya dasarnya bukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita percaya dengan apa yang nggak kita lihat, yang Kristus sudah lakukan. Seringkali kita mau lihat dulu nih, aku baru mau percaya. Artinya apa? Kalau terbukti aku percaya. Kalau enggak ya aku nggak bisa percaya. Padahal iman itu percaya dulu, baru melihat. Kalau kita melihat dulu ya selesai, nggak perlu iman lagi. Nggak perlu iman lagi. Tapi karena ada yang tidak terlihat, yang itu menjadi harapan kita, itu menjadi kesembuhan kita, itu menjadi promosi kita, itu menjadi kelimpahan kita, itu belum bisa lihat, makanya kita hari ini hidup dengan iman supaya apa yang belum terlihat ini menjadi terlihat. Amin. Menjadi nyata. Jadi cara kita menyatakan sesuatu yang menjadi harapan kita yang belum terlihat itu satu-satunya cara dengan iman. Amin. Jadi Kristus tidak terlihat bukan karena dia tidak ada. Ya. Banyak hal yang kita lihat tapi ada. Contohnya apa? TV. Kelihatan tidak gelombangnya? Tidak kelihatan. Ada nggak? Ada. HP. Ya kan? Gelombangnya sinyalnya kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Tapi ada. Ya, sehingga kita bisa komunikasi. Ya. Tuhan tidak kelihatan, tapi dia ada nggak? Ada, nggak cuma ada. Dia bersatu dengan kita. Ya. Dan dia terus nggak pernah bisa meninggalkan kita. Makanya dikatakan firman Tuhan, tidak ada satupun kuasa di dunia ini bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa. Nah, jadi mulai pikiran kita jangan ditutupi oleh luka, kekecewaan, tuduhan pada diri sendiri, kondisi, keadaan, apapun yang kita bisa lihat. Ya kan? Saatnya kita punya kesadaran bahwa Kristus itu ada, tinggal kita merespon, maka hidup akan berubah. Amin. Amin. Ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Kalau itu muncul terus gimana Pak Sam? Yang kita khawatir, yang kita itu apa sih sebenarnya? Ya, 2 Korintus 10 ayat 4. Amin, tak bacain ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ingat, kita punya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau ada kuasa Allah, ada yang lain enggak? Tidak ada. Ya, kuasa Allah itu yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Jadi benteng-benteng itu ada di mana? Di beringin atau di dada? Ya. Benteng-benteng itu ada di pikiran kita. Ya. Dan benteng-benteng itu membuat apa? Kita menentang pengenalan akan Allah. Jadi kalau benteng itu adalah pola pikir lama. Contohnya apa? Benteng, aku memang gagal kok, aku memang nggak sekolah kok, aku wajar menjadi seperti ini, wajar aku nggak menikmati kelimpahan, atau wajar aku nggak mendapatkan promosi. Itu benteng-benteng. Ya. Oh, aku ini enggak, aku mengalami ini, mesti Tuhan ini pasti kecewa nih sama aku, Tuhan benci sama aku, ya itu kita benteng-benteng itu membuat kita nggak kenal siapa Tuhan itu. Oh Tuhan, aku seperti ini, aku nggak sembuh nih, jangan-jangan Tuhan ini mengutuk aku, ya. Nah itu benteng-benteng. Ya. Nah benteng-benteng itu yang bisa menghancurkan firman Tuhan. Jadi kalau di dalam Injil kasih karunia dikatakan seperti ini, kamu sudah dibenarkan. Amin. Amin. Kamu sudah dikasihi. Amin. Ya, kamu sudah diterima. Amin. Amin. Kamu sudah diperlengkapi. Dan Amin. itu tidak bergantung dengan performa kita, tidak bergantung dengan prestasi kita,
perbuatan baik kita enggak. Benteng runtuh bukan karena kita berteriak paling keras. Siapa yang teriaknya paling keras? Freedom! Ya, paling keras itu saja pada masuk semua. Nah, benteng runtuh bukan karena kita berteriak paling keras, tapi benteng. Jadi waktu bangsa Israel itu berteriak, tembok Yeriko itu bukan runtuhnya karena teriakan, enggak. Bukan karena teriakan, tapi karena ketaatan mereka. Ya. Benteng itu runtuh kan ada pendidikan kalau orang berteriak sedemikian kerasnya bareng-bareng itu nanti akan semua akan roboh. Nah kalau pada saat itu karena suara sampai tembok itu segitu tebal roboh, pasti gendang telinga mereka juga pasti jebol juga. Jadi benar-benar murni kuasa Tuhan yang robohkan. Jadi benteng ini runtuh ketika apa? Kebenaran ini menggantikan kebohongan-kebohongan yang ada di pikiran kita. Kok kebohongan? Ini nyata loh Pak Sam. Ini nyata aku rasakan ini nyatanya aku gagal, ini nyatanya aku itu kebohongan. Di dalam Tuhan itu sudah selesai. Amin. Amin. Ya. Tuhan sudah gantikan dengan kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, ya, pengampunan sudah diterima oleh Tuhan. Ya. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Itu kenyataannya. Nah, kalau hari ini kita melihat apa yang mungkin kita melihat orang lain, ya, kita mau berubah kalau dia berubah, ya kan? Nah, aku mengalami ini mungkin salah orang tuaku, mungkin salah temanku atau salah pasanganku seperti ini atau keadaanku seperti ini. Ya. Itu seperti apa? Seperti kita melihat kesalahan tapi yang selumbar kecil di mata kita tidak lihat. Nah, mulai kasih karunia itu selalu membawa kita kembali ke hati kita sendiri. Ya. Ketika Kristus yang drive, yang nyetir, ya, yang dominan dalam hidup kita tidak hidup untuk menyalahkan keadaan, tapi untuk memancarkan kasih Kristus. Amin. Amin. Ya, mulai sekarang serahkan kemudi itu pada Tuhan. Ya. Hidup ini bukan tentang kita berusaha lebih keras. Memang kita tetap harus usaha keras, tapi bukan itu, ya kan? Bukan tentang kita harus menjadi sempurna. Ya. Ini tentang siapa yang kita izinkan untuk memimpin hidup kita. Amin. Amin. Ya. Kalau ego kita yang nyetir, hidup kita pasti penuh drama. Drama Korea atau drama apa, ya kan? Semuanya emosi semua, ya kan? Ego semua, ya kan? Wah, di film mesti rame ini, videonya jadi video short ya mas. Nah, ketakutan itu akan membuat hidup kita penuh dengan kecemasan, arahnya pasti ke sana. Ya. Sampai akhirnya apa? Tulang-tulang semua sakit semua. Luka batin, kalau itu di-drive dengan luka batin, kita gampang tersinggung, kita gampang bereaksi, gampang reaksi, kita gampang marah, ya kan? Gampang kecewa. Tapi kalau Kristus yang mendrive kita, yang nyetir hidup kita, yang dominan dalam hidup kita, damai pasti mengalir. Amin. Amin. Keberanian akan muncul. Harapan untuk hidup itu lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Di dalam Kolose dikatakan Kristus di dalam kamu. Christ in you. Ya. Jadi hati ini, ya, sederhana. Siapa yang mendrive kita ini? Ya. Hari ini kita tidak tanyakan pada diri kita sendiri. Siapa nih yang hari ini yang mengemudikan hidupku? Aku sendiri, pengalamanku, kondisiku, pasanganku, keluargaku, atau keadaan masa laluku, ya, atau Kristus yang ada dalam hidupku. Apa kita masih pegang setir dengan pola pikir lama? Nah, atau kita mau serahkan kepada Kristus? Amin. 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 Nah, sekarang mulai kita pengakuan, ya, deklarasi ya, kita ucapkan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku sadar, hari ini aku sadar, seringkali aku memimpin hidupku sendiri. memimpin hidupku sendiri. Aku membiarkan ketakutan, Aku membiarkan ketakutan, luka, dan pikiranku dan pikiran mengendalikan arah hidupku. mengendalikan arah hidup. Tapi hari ini Tapi hari ini aku memilih percaya
Aku memilih percaya. Engkau baik, Engkau baik. Engkau sudah menyelesaikan segalanya Engkau sudah menyelesaikan segalanya di kayu salib. Di kayu salib. Aku percaya Engkau Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau Aku percaya Engkau bangkit dan hidup. bangkit dan hidup. Aku menyerahkan kemudi hidupku Aku menyerahkan kemudi hidupku kepadamu. kepadamu. Pimpin pikiranku, Pimpin pikiranku. pimpin hatiku, Pimpin hatiku. pimpin masa depanku. Pimpin masa depan. Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Hari ini Hari aku ini tidak sendirian. aku tidak Aku sendirian. dikasihi, Aku dikasihi. aku dibenarkan, Aku aku dibenarkan. dipimpin oleh Roh Kudus. Aku dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai hari ini, Mulai hari ini. bukan ketakutan yang mengendalikan hidupku, Dan ketakutan yang mengendalikan hidupku. bukan luka yang menentukan masa depanku, Bukan luka yang menentukan tapi masa Engkau Yesus. Tapi Engkau Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak akan mengucap syukur karena begitu besar rahmat-Mu, belas kasih-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau tidak pernah memandang prestasi kami, masa lalu kami, keadaan kondisi kami, apapun juga Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan, Engkau mau menjadi pemimpin hidup kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menjadikan kami benar, Engkau menjadikan kami kudus, karena oleh karena kebenaran dan kekudusan, Engkau memandang kami sebagai anak-anak-Mu, kalau di dalam kami ada Roh-Mu Tuhan, Roh anak sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan hari ini kehidupan kami Tuhan, terus Tuhan melangkah di dalam pimpinan-Mu, di dalam mentoring-Mu Tuhan, sehingga kami terus akan mengalami kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Kristanto yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan yang mengambil tema Who's Driving Your Life. Jadi mulai hari ini mari kita membiarkan Kristus sendiri yang mengemudikan kehidupan kita. Amin. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online melalui channel YouTube kami, Pentecostal Community Church. Kehadiran saudara semua menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Berikut beberapa pengumuman dari Gereja PCC. Untuk SRC Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 bertempat di Jalan Gebang Anong nomor 135. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Untuk ibadah Sunday Celebration akan diadakan pada hari Minggu 1 Maret 2026. Ibadah akan diadakan di Aula Deska Gergaji, Jalan Kiai nomor 3. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Jika ada perubahan waktu atau tempat akan diberitahukan kemudian melalui grup jemaat. Kami mengajak jemaat untuk mengundang keluarga, sahabat, kerabat serta teman-teman untuk datang beribadah bersama dan juga menyaksikan bersama-sama ibadah online kami. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di matanya. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang membalas dengan limpah sesuai janji firman-Nya. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dapat mengirim persembahan ke rekening bandara yang akan ditampilkan sebelum acara ibadah ini. Demikian pengumuman pada hari ini, mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk hidup yang kekal dan kehidupan berkelimpahan yang telah Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu, baik sekarang maupun di dalam kemuliaan di surga. Kami melepaskan umat-Mu dengan berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa melingkupi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menguatkan, dan persekutuan serta kuasa Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kami semua. Biarlah urapan Roh Kudus memampukan kita selalu hidup dalam kemenangan, iman dan pengharapan akan kemuliaan surga, dan terus menjadi terang dan saksi Kristus di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merdeka.